Sana salat dulu, katanya mau salat, usirku. Aku cemburu, masa kamu nggak ngerti, lirihnya sambil tertunduk lesu. Kenapa harus cemburu, aku sama Arofik nggak ngapa-ngapain. Lebih cemburu lagi kamu panggil dia tapi sama aku? Hal itu kembali ia ungkit. Sudah sana, kayak anak kecil aja. Aku kembali mengusirnya dan menyelesaikan makan. Kamu nggak sayang sama aku? Nggak kasihan lihat aku cemburu? Ya terus aku harus gimana? Bujuk Kem. Ia mengerling. Mau aku timpuk pakai piring ini? Rafka pamit tanpa bicara menuju masjid, tak tertawa ketika aku ajak bergurau, sepertinya dia betul-betul kesal mendengar nama Rofik. Aku menggeleng, merasa lucu dengan tingkahnya. Setelah Rafka menghilang dari pandangan, aku tertawa. Mendengar dia cemburu, aku malah merasa senang dan bahagia. Ternyata seperti itu dia cemburu. Sangat manis. Kepergianku ke pondok tempat menjalankan ruqyah dulu, semata ingin meminta pertolongan. Merasa tak tahan jika makhluk itu terus mencelakai Ica. Sampai di pondok aku disambut anak-anak yang dulu pernah belajar meruqyah bersama-sama dengan di sana. Sampai sekarang mereka masih aktif membantu abah guru dan kiai. Pondok ini bukan pondok yang terkenal maupun besar, letaknya jauh dari kota, sengaja dibangun pinggir kampung. Memajukan lagi pemikiran masyarakat kampung dari segi agama, pasalnya masih banyak yang percaya pada benda yang katanya dapat menolong yang disebut hurafat dan syirik. Masih banyak yang belum tahu bahwa itu syirik kecil atau musyrik, menduakan Allah, menganggap ada benda yang mampu menolong selain Allah. Segala ilmu datangnya dari Allah, tapi cari dan gunakan ilmu yang baik dan sesuai syariat, jangan juga menggunakan ilmu agama tanpa guru dan tak berdasar. Apalagi cuma sekadar ikut-ikutan, meski alasan demi menuruti orang tua atau apapun itu, jika salah maka harus ditentang sesuai ilmu, karena agama tak bisa ditawar atau ditafsir sesuai kehendak dan kemauan kita sendiri, ada aturannya. Abah sering cerita, di kampung ini dulu sangat lekat dengan adat dan budaya yang jauh dari syariat. Tak sedikit juga mereka percaya pada dukun dan sering dijadikan tempat meminta bantuan. Banyak yang menggunakan ilmu dukun sebagai pelindung diri, malah ada juga yang meminta dukun untuk membuatkan isim atau jimat sebagai pelaris usaha mereka. Namun, semenjak berdirinya cabang Pondok Al-Hidayah ini 10 tahun yang lalu, warga sekitar tak lagi percaya dukun dan melakukan syirik. Abah guru dan kiai lebih mendorong warga untuk berobat ke dokter saja daripada ke dukun, karena kebanyakan dukun itu bekerja sama dengan jin. Aku bersyukur pernah menjadi salah satu murid di sini, membuat hati dan pikiran terbuka lebar, menyadari bahwa sesungguhnya tak ada ilmu tertinggi selain ilmu Allah. Memohon dan meminta perlindungan hanya kepadanya. Setelah mengobrol panjang lebar dengan putra Abah sekaligus pembimbing di pondok ini, aku mengutarakan niat ingin meminta bantuan Abah atau Kiai agar sudi datang ke kampungku, untuk membantu mengusir jin dari tubuh Bayi Nena. Abah belum pulang, mungkin besok sore, ngajak anak-anak ziarah, ucap Umi sambil memberikan minuman padaku. Beliau sangat baik dan sudah kuanggap orang tuaku sendiri. Di usianya yang menginjak kepala 6, Umi masih terlihat sehat, wajahnya selalu tertutup cadar. Umi sudah bercadar sebelum menikah dengan Abah, tapi beliau tak memaksakan kehendak pada anak-anaknya. Karena 2 orang putrinya yang kini sudah menikah dan dibawa suaminya tak ada yang mengenakan cadar. Hanya berpakaian muslimah dengan kerudung labu. Kata Abah, itu sudah cukup, tapi tetap mengingatkan dan mendoakan semoga anak-anaknya ikut jejak Umi. Begitulah iman, tak bisa diwariskan. Iman yang dimiliki orang tua, belum tentu sama dimiliki anak, begitu juga sebaliknya, orang tua yang bejat, belum tentu anaknya akan ikut tak beriman, karena iman itu datang dan bersemayam dari bagaimana keteguhan hati dan kuatnya pondasi untuk mempertahankan keimanan itu sendiri. Walaupun memang keseluruhan pandangan umum bisanya seperti itu, ibarat kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa itu pun ada benarnya, itu sebabnya kita harus tetap menjaga akhlak agar sifat baik yang dimilikilah yang menurun pada anak kelak. Itu pesan dari Abah yang pernah aku dengar. Aku menginap 1 malam,
karena rindu pada teman dan para guru pembimbing yang masih mengabdi di sana. Pagi aku berkata ingin pulang pada para guru pembimbing, niatnya aku ingin menunggu abah guru hingga sore. Mereka juga berkata masih ingin mengobrol panjang lebar karena sudah lama tak bertemu, tapi aku khawatir pada Ica. Kini dia adalah tanggung jawabku, sudah berjanji akan selalu melindungi dan menjaganya. Kira-kira jam 9 aku pamit pulang, perjalanan yang ditempuh cukup jauh. Sekitar jam setengah 12 siang aku sampai di kampung Bei Nenah. Aku melihat istri Mang Tatang itu masih dikuasai jin, bicara meracau tak tentu arah, masih dengan ikatan tambang di tubuhnya. Warga bercerita Bei Nenah selalu berusaha lepas, tubuhnya yang licin membuat warga berjaga ekstra, karena sudah beberapa kali tali yang mengikat hampir lepas. Ada rasa iba pada perempuan ini, tapi aku tak mampu berbuat apa-apa, ilmu yang kupunya masih sangat minim, tak mampu mengusir jin tersebut dari tubuh Bei Nenah. Aku bergegas ke rumah Santi, untuk melihat apa Ica masih ada di sana atau sudah dibawa pulang oleh ayahnya. Ternyata kekasih hatiku itu masih belum pulang, ia tengah tertidur di ruang TV. Ica sudah makan belum, San? Tanyaku ketika sudah masuk dan duduk di sebelah Ica. Belum, tadi habis masak langsung tiduran di situ, sampai beneran tidur nyenyak, jawab Santi. Apa obatnya selalu diminum? Iya, aku selalu masak teh Ica biar minum obat. Syukurlah, makasih ya, San. Sudah zuhur, aku bangunkan Ica biar sekalian minum obat, ucapku sambil bangkit mengambil nasi ke piring serta lauknya, mengambil sendok dan mengambil juga air minum. Baru aku kembali duduk dan belum sempat membangunkan, Ica sudah bangun menatapku heran, aku membalasnya dengan senyum. Ica buru-buru bangun merapikan kerudungnya. Aku memintanya makan, minum obat, lalu salat. Hendak bangkit untuk pergi ke masjid, aku baru ingat ingin bertanya tentang ayahnya, apakah malam tadi beliau datang. Ica bicara ayahnya datang bersama Rofik. Mendengar nama itu, aku merasa cemburu, panas hati, mengapa laki-laki itu harus hadir kembali di kehidupan Ica yang sudah baik-baik saja? Aku khawatir timbul kembali perasaan cintanya pada mantan suaminya itu jika mereka saling bertemu. Aku bimbang pengorbananku selama ini sia-sia, berharap bisa hidup mendampingi Ica hingga akhir hayat, malah nanti hatinya kembali bertaut pada Rofik. Aku sedikit kesal, lalu melangkah ke masjid sekalian menenangkan hati, berharap rasa perempuan yang selama ini kucintai tak mudah berubah. Seharian hingga sore aku menjaga Bei Nenah, bergantian dengan warga kampung. Meskipun ia kesurupan tapi aku kasihan pada perut Bei Nenah yang dari kemarin belum juga terisi makanan, ia memang tak terlihat lapar, tapi aku minta pada salah satu warga agar memberi Bei Nenah makan. Yang lain tak berani mendekat untuk menyuapinya, untuk membuka tali yang mengikat Bei Nenah juga rasanya tak mungkin. Terpaksa aku yang mendekat untuk menyuapi, Bei Nenah makan sangat lahap, tanpa dikunyah langsung menelan nasi dan lauk yang kusuapkan padanya. Begitu juga ketika minum, 1 gelas penuh aku bantu meminumkan, sekali tenggak tampak tak merasa kenyang. Selesai makan, ia meminta kopi hitam yang panas dan rokok, aku tak menuruti keinginannya. Terserah, meski ia mengamuk inginkan semua itu, aku tak memedulikan. Bapak Ica sudah datang untuk membantu, beliau turut serta membawa Rofik. Merasa kurang senang melihat laki-laki itu datang, rasanya kami juga tak membutuhkan dia berada di sini. Aku yakin niatnya di sini, ingin mendekati Ica kembali, hal ini juga membuat rasa cemburuku kian membuncah. Malam ini selesai salat Isya, semua diminta mengaji oleh Bapak Ica. Meruqyah juga agar jin di tubuh Bei Nenah segera keluar, tapi ternyata tidak mudah, ia sama sekali tak bergeming. Terus gempur saja, yakinlah dia akan kalah, ucap Bapak Ica agar kami juga tak lengah. Hei Pak Tua, apa kabar? Aku tidak takut padamu, kalian hanya sekumpulan manusia bodoh yang akan aku musnahkan, ucap jin tersebut seraya tertawa. Kaulah iblis yang akan kami musnahkan, manusia lebih mulia dari dirimu, jawab Bapak Ica. Mulia? Hahaha, jika kalian mulia, tidak akan ada yang datang menyerahkan diri demi meraih kekayaan dan kebahagiaan padaku.
Dia masih tertawa di setiap ucapannya. Ya, itu hanya mereka yang kurang iman, tapi orang beriman gak mungkin meminta pertolongan kamu, tukas Pak Hanafi dengan tenang, masih sambil berzikir. Terasa sesak dan panas harus duduk berdekatan dengan mantan suami Ica, aku memutuskan keluar dan meminta yang lain masuk untuk mengganti posisiku. Rentang-rentang aku melihat dua orang berjalan menuju rumah ini. Ica, kenapa kesini? Tanyaku ketika perempuan itu menghampiri. Aku penasaran, ingin lihat Bei Nenah. Bahaya, Ca, kamu sama Santi pulang saja, pintaku. Tapi itu ibu-ibu juga banyak berkumpul, kenapa aku nggak boleh lihat? Bukan nggak boleh, kamu tahu jin itu siapa? Bukan satu kali dia mau celakain kamu, aku cuma takut kamu terluka lagi. Sebentar saja, Raf, boleh ya? Aku penasaran sama Bei Nenah, ulasnya tanpa mengindahkan laranganku. Kalau gitu, tunggu di sini saja, nggak usah masuk. Ica angguk, kepalanya melihat-lihat dari luar kaca yang tertutup gorden putih transparan karena cahaya lampu dari dalam, jadi terlihat jelas keadaan di dalam. Kamu cari Rofik? Tanyaku penasaran. Bukan, aku lihat Bapak, jawabnya santai. Lalu ia duduk bersandar di luar dekat kaca bersama ibu-ibu lain yang hadir di sini. Kata warga yang heboh, kejadian ini baru pertama kali, sebelumnya yang mengontrak di sini tak pernah kerasukan seperti ini, hanya gangguan kecil saja. Di saat begini, masih saja aku memikirkan perasaan, masih merasa cemburu, risau mantan suami Ica mengambil kesempatan. Hei Rafka, biar semua yang ada di sini tahu, kalau kau adalah suamiku, bicara pada mereka Rafka, teriak Bei Nenah padaku yang berdiri di luar sejajar dengan gawang pintu. Aku bukan suami kamu, jangan banyak berharap nanti sakit hati, selorohku. Malas menganggap serius ucapan makhluk itu. Warga yang mendengar ucapanku tertawa riuh, termasuk Ica tampak tersenyum sambil menyandarkan kepala di pundak Santi. Brengsek, aku akan bunuh kau Rafka, jika aku tidak memilikimu, maka tidak siapapun bisa memiliki kamu. Bunuh sajalah, hidup juga aku kasihan, jomblo melulu, enggak nikah-nukah, sahutku. Kali ini ada rasa perih mengucapkan kata-kata itu. Warga kembali tertawa mendengar ucapanku, padahal aku agak serius dengan ucapanku baru saja. Aku memang bujang lapuk, gara-gara makhluk itu, hingga kini sulit menikah. Bahkan harus berjuang untuk bisa mendapatkan Ica, wanita pertama yang mengisi hatiku. Kau pikir aku tidak berani, hah? Kau tahu selama ini aku yang mencelakai perempuan itu. Hahaha. Tawa iblis itu menggema. Iya aku tahu, kan elu sendiri bilang. Aku mencebik meledek. Kalian tahu siapa yang merasuk tubuh Ani? Itu aku? Ani? Bukannya sebelum aku datang ke kampung ini Ani memang sudah kesurupan? Memang benar, karena ini rumahku yang diberikan tuanku, aku hanya senang-senang dengan setiap penyewa rumah ini. Setelah kau datang dan menyukai perempuan itu, aku kau sia-siakan, sebab itu dia harus mati. Bapak Ica menoleh ke arahku, agar aku tak memedulikan ucapan makhluk itu. Kau tahu Rafka, siapa yang membuat rumah tangga perempuan itu porak-poranda? Itu aku. Hahaha. Ia tertawa kencang. Dan kau laki-laki bodoh, percaya saja melihat aku bergumul dengan kekasihku yang menyerupai Rafka, tunjuknya pada Rofik. Entah kenapa, kali ini aku setuju saat jin itu mengatakan Rofik bodoh. Wajah mantan suami Ica itu berubah murka, ia mengepalkan tinju seolah ingin menghajar, tetapi Bapak Ica memintanya agar tenang dan membiarkan saja makhluk itu tanpa meladeni, meminta kami terus membaca ayat suci. Aku melirik ke arah Ica, perempuan itu tertunduk. Tak tahu apa yang ada di dalam hatinya saat ini, apa dia menyesal melepaskan Rofik dan terpaksa memilihku? Pikiranku bergelut sendiri. Takut dan gelisah. Bukan takut pada makhluk itu, tapi rasa takut terbesarku adalah kehilangan harapan yang sedikit lagi bisa kugapai. Gelisah membayangkan jika Ica akhirnya membuka hati lagi untuk Rofik. San, aku penasaran ingin lihat Bei Nenah, kita ke sana yuk, ajakku pada Santi. Pasti bapakku juga ada di sana,
karena beliau janji akan datang pada maghrib. Anak aku gimana, Teh? Dia lagi tidur. Kalau ditinggal, nangis nggak nanti? Dede biar aku jaga aja, Teh, ucap Ani menyela. Aku juga pengen tahu keadaan Umi, tapi nggak boleh kesana sama bapak, lanjut gadis kecil itu dengan raut wajah sedih. Kamu di sini sebentar ya, sekalian jagain Dede, biar Teteh sama Teh Santi yang lihat keadaan Umi. Kalau Dede bangun, kamu panggil aja ke sana, ucapku sambil menekuk lutut dan memeluknya. Dada rasanya sebak, entah sampai kapan semua ini berakhir. Kasihan Mang Tatang dan Ani juga Bey Nenah. Aku dan Santi berjalan menuju rumah Bey Nenah. Di sana begitu ramai orang, termasuk ibu-ibu yang dulu biasa berkumpul di teras rumah kontrakanku. Selesai bertegur sapa dengan yang lain sebentar, aku melanjutkan menghampiri rumah Mang Tatang, penasaran ingin melihat keadaan Bey Nenah. Sudah 2 hari istri Mang Tatang itu kesurupan, tapi belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Rafka melarangku datang, ia khawatir aku celaka lagi seperti yang sudah-sudah, tapi aku tak menghiraukan, hanya ingin tahu keadaan ibunya Ani itu. Dari balik kaca aku dapat melihat bapak dan warga kampung tengah mengaji, juga ada Rofik di sana, tapi tujuanku bukan laki-laki itu. Aku duduk di teras rumah Bey Nenah dan mendengarkan saja apa yang diucapkan makhluk tersebut bersama ibu-ibu lain. Ucapan Rafka yang menyahuti makhluk itu terdengar lucu, membuat semua yang hadir ikut tertawa, tapi selanjutnya dapat kudengar ucapan yang menyakitkan dari makhluk itu. Aku yakin kini Rofik benar-benar mengetahui siapa sosok yang menyerupai aku tengah bergumul di kamar. Dia pasti menyesal sudah menuduh dan memfitnah membabi buta, tapi aku tak bisa kembali padanya meski ia tak bersalah. Hatiku sudah dicuri orang lain, seseorang yang mungkin saja saat ini tengah gundah mendengar segala pengakuan makhluk itu secara terang-terangan. Dia yang berjanji akan menjagaku, aku juga punya janji yang sama, akan memegang perasaanku hanya untuknya. Meskipun ujian yang kami hadapi saat ini cukup berat, sebisa mungkin aku akan bertahan untuk tetap menjaga perasaannya. Melihat semua pengorbanan yang ia lakukan, tak mudah membuatku berpaling. Malah sekarang aku takut kehilangannya, takut jin yang mengaku istrinya itu merebutnya dariku atau mencelakai dia. Kau tahu Pak Tua, aku mengejar anakmu kemanapun dia pergi. Ke rumah mertuanya, aku yang merasuki iparnya, di kolam renang aku juga yang mendorongnya. Siapa yang mencelakai si Tatang? Itu juga aku. Tawa makhluk itu makin tak terkendali, tampaknya dia puas dengan perbuatannya yang sudah beberapa kali mencelakaiku. Aku menoleh ke arah Rafka, ia tampak terkejut, ternyata orang yang dekat dengannya sengaja menjadi incaran dan dicelakai, terutama aku yang dia cintai. Sangat ingin mengetahui siapa sebenarnya yang menyuruh makhluk tersebut, hingga melakukan semua itu pada kami. Jadi tidak semudah itu kau bisa menikah dengan perempuan itu, ingat itu Rafka. Rafka tak menyahut lagi ucapan perempuan itu, duduk tertunduk di sela-sela warga yang duduk bersama sambil mengaji. Aku sedikit mengintip dari sela jendela kaca, melihat bapak yang dari tadi tak terdengar suaranya. Jika Allah sudah berkehendak menyatukan mereka, nggak ada yang bisa menentang ketetapan Allah. Sebelum pertemuan ini terjadi, Allah sudah mencatat semua di Lauhul Mahfudz, termasuk tentang jodoh mereka. Bapakku kini bersuara. Tetap dengan butiran tasbih yang berputar dimainkan jemarinya. Halah diam kau Pak Tua. Tahu apa kau ha? Kau tidak ingat siapa yang memakan janin cucumu ha? Itu aku Pak Tua. Tawa Bey Nenah menggema. Astagfirullahaladzim. Suara bapak terdengar bergetar menahan amarah. Rofik pun terlihat sama, duduk tak jauh dari bapak, dadanya kembang kempis menahan api kemarahan. Jadi dia keguguran, Pak? Dan semua itu ulah jin ini? Tanya Rofik. Bapak angguk. Tubuhku seketika lemas, Santi juga terkejut mendengar semua itu. Begitupun para warga, pandangan mereka semua tertuju iba padaku. Mataku rasanya panas, di dalam sini terasa sesak, ada sesuatu yang mendesak ingin keluar dari sudut mata, tanpa bisa kutahan, bendungan di pelupuk mata pun roboh. Membiarkan airnya mengaliri pipi dan membasahi ribaan. Aku terisak mengingat lagi rasa sakit waktu kehilangan calon bayi,
sakit yang luar biasa. Santi memelukku dan mengajak untuk pulang. Namun, aku menolak, ingin mendengar semua pengakuan iblis itu, entah apa lagi yang dia perbuat padaku selama ini. Jin yang merasuki bayi Nenah semakin panjang meracau, bicara ke sana kemari, tapi tak ada lagi yang peduli, semua makin gencar mengaji hingga membuatnya menjerit-jerit. Hentikan kalian. Panas? Jika kalian tidak berhenti, aku akan runtuhkan rumah ini. Siapa yang menyuruh kamu? Siapa tuanmu? Tanya Rafka dengan lantang. Kau yakin ingin tahu Rafka? Apa kau tidak akan menangis? Tanya makhluk itu terkekeh mengejek. Katakan siapa? Atau kubunuh kau, iblis? Teriak Rafka sambil berdiri. Tampaknya ia sudah tak mampu lagi menahan amarah. Membuat semua mata menatap ke arahnya. Aku juga benar-benar tak tahan dengan semua permainan makhluk itu. Baiklah, akan aku beritahu. Dari dirimu lahir, kau sudah dinikahkan denganku. Bahkan ketika masih dalam kandungan, kau sudah dipersembahkan untukku. Kau, sungguh ingin tahu siapa orangnya? Iya, katakan siapa? Ibumu lah yang menikahkan kita, dia manusia tamak, demi harta, rela menjual nyawa anaknya sendiri dan sekarang tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita, tutur makhluk itu menyeringai. Dapat kulihat raut wajah Rafka berubah tiba-tiba, ia sangat terkejut, nyaris kehilangan keseimbangan, melangkah mundur dengan lemah. Jangankan Rafka, aku saja yang mendengar perkataan itu sangat terkejut, aku yakin warga kampung juga tak kalah terkejut mendengar itu. Suasana kembali riuh dengan cakap-cakap tentang Rafka yang ditumbalkan ibunya sendiri. Aku mengerti perasaannya, luka itu sudah tergores menghujam sangat dalam, menciptakan sesuatu rasa yang mencampur adukan emosi. Berharap dia kuat dan mampu menghadapi kenyataan, aku ingin berlari memeluk dan menenangkan kecamuknya saat ini, tapi tak mungkin, kami belum memiliki ikatan halal. Seorang ibu yang seharusnya menjaga dan menyayangi, bahkan biasanya rela bertaruh nyawa demi anaknya, tapi lain lagi dengan ibunya Rafka, tega menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal pesugihan demi kehidupan duniawi yang semu. Rafka semakin mundur perlahan, menahan berat tubuhnya yang nyaris rubuh, ia membalik badan lesu, lalu menaiki motornya dan pergi dari rumah ini. Sama sekali tak menyangka, semua akan dibeberkan makhluk itu, aku juga yakin Rafka sangat terpukul. Entah dia akan pergi kemana, aku sangat risau, Rafka sama sekali tak pamit atau bicara. Rafka mau kemana, San? Aku khawatir. Nggak tahu, Teh, aku juga kasihan sama Rafka, kenapa ibunya tega? Pembicaraan ibu-ibu semakin ramai, membicarakan hal ini dan kaitan dengan rumah kontrakan. Mereka bergidik dan menyangka kalau rumah ini juga sengaja untuk tempat tinggal jin tersebut. 15 menit kemudian, Rafka datang membawa ibunya, wajahnya yang sendu dengan sisa-sisa air mata yang tampak masih bertakung. Hatinya pastilah remuk redam mendengar semua yang sudah sekian lama tersimpan dalam rahasia yang digenggam ibunya. Bu Bambang tampak kebingungan melihat sekeliling rumah kontrakannya ramai orang, ia tak henti menatap ke sana kemari. Perempuan bertubuh agak gempal itu memegang lengan Rafka, dan meminta jawaban atas apa yang tengah terjadi saat ini. Ada apa ini, Raf? Kok Mama dibawa ke sini? Kenapa juga di sini ramai orang? Masuk saja dulu, Ma, justru Rafka yang ingin tanya soal semua ini sama Mama. Rafka meraih tangan ibunya lalu membawanya masuk ke dalam. Mereka berdua duduk agak jauh menghadap bayi Nenah. Aku dan lain masih mengintip dari jendela kaca, tampak jelas dari samping, wajah Bu Bambang diliputi kekhawatiran. Halo Sari, apa kabar? Bu Bambang tampak terperangah dan melirik ke arah Rafka. Bayi Nenah kenapa, Rafka? Tanya mamanya Rafka setengah berbisik. Mungkin heran melihat saudaranya yang bicara kurang sopan tak seperti biasa. Apa kau lupa padaku wahai ibu mertua? Makhluk itu tertawa dengan kepala menengadah. Mi mertua? Si siapa kamu? Tanya Bu Bambang gugup. Ini aku menantumu, apa kau tidak ingat? Menantu? Anakku belum menikah, apalagi sama kamu, sadar Nenah. Aku rasa tidak mungkin kau lupa begitu saja,
aku yang selama ini memberi kehidupan yang layak untukmu. Kau juga sudah menjual Rafka padaku dan kau juga sudah menikahkan kami, apa masih juga tak ingat? Ayolah, jangan hanya minta senangnya saja, kau harus nasihati anakmu, kalau dia sudah beristri. Rafka, tubuh Bu Bambang tampak bergetar menatap anak laki-laki semata. Wayangnya, seperti ia sulit menjelaskan sesuatu yang kini diketahui orang banyak. Berkali-kali ibunya Rafka itu memandang sekeliling, melihat semua mata yang tertumpu padanya menagih jawaban. Apa benar yang dikatakan jin itu kalau mama sudah menumbalkanku demi harta dan hidup mewah mama sekarang? Bukan begitu, Raf, mama bisa jelaskan. Jelaskan, Rafka siap mendengar. Mata laki-laki penyuka kopi hitam itu menatap lekat, bulir bening gemerlapan di pipinya tersorot cahaya lampu ruangan yang cukup terang. Maafkan mama, Rafka, mama melakukan itu nggak sengaja, percaya sama mama, Rafka. Tangan wanita itu menggenggam tangan anaknya yang tampak sangat terluka. Jadi benar apa yang jin itu ucapkan? Mama nggak niat begitu, mama tahu mama salah, tapi semua terjadi begitu saja, mama nggak sangka kalau hal ini akan terjadi sama kamu. Mama minta maaf. Ibunya Rafka tiba-tiba meraung. Kekecewaan di wajah Rafka jelas semakin kentara. Rafka nggak sangka mama tega berbuat seperti itu, apa mama tahu? Itu muirik, hukumnya murtad menduakan Allah, bagaimana Allah akan ampuni mama? Suara Rafka agak meninggi. Air mata terus saja keluar dari sudut matanya meski tanpa suara tangis. Ampuni mama Rafka, sudah sering mama menghindar dari makhluk itu, tapi dia nggak mau lepaskan mama, tolong mama, Rafka, tangis Bu Bambang semakin menjadi. Menggenggam erat tangan anaknya dengan tangan bergetar ketakutan. Bagaimana Allah akan ampuni mama? Apa mama nggak sadar, gara-gara kelakuan mama semua yang ada di dekat aku menjadi sasaran dan dicelakai iblis itu? Tapi perjanjiannya dulu bukan seperti itu, Rafka. Apapun perjanjian yang mama ikat dengan iblis, itu tetap saja salah dan dosa besar, Mama minta maaf, mama harus gimana, Rafka? Mendengar ibunya Rafka memelas, jin itu malah tertawa semakin keras. Tidak ada pilihan untuk kalian selain menyerahkan nasib padaku, kau punya dua pilihan, Rafka, menyerahkan diri untuk selalu bersamaku dan menjauhi perempuan manapun hingga kau mati, atau kau menikahi perempuan itu, berarti kau serahkan ibumu. Pilih yang mana suamiku? Kau harus memilih salah satu, Rafka, perempuan yang melahirkan MU itu sendiri memilih mengorbankanmu, jika kau memilih perempuan lain, maka dia akan aku kejar sampai dia mati dan ibumu juga akan mati untuk mengabdi di negaraku. Itu sudah menjadi perjanjian kami. Rafka kini tertunduk, bahunya berguncang, aku merasakan penderitaan hatinya. Kini aku dan ibunya harus ia pilih, atau memasrahkan hidup pada iblis itu bahwa seumur hidup Rafka tak akan menikah. Air mataku pun ikut luruh menyaksikan pemandangan tak biasa ini, entah apa yang akan jadi pilihan Rafka. Apakah ia akan tetap kuku menikahiku, yang berarti aku dalam bahaya, dan juga ia harus melepas ibunya menjadi korban, atau mengorbankan dirinya sendiri sesuai perjanjian yang dilakukan ibunya? Sangat mengerti pilihan ini begitu berat untuknya, sedang aku yang sudah membuka hati dan menyandarkan harapan bersama benih cinta di hatinya, kini harus pasrah dan rela pada setiap keputusannya. Semoga ada jalan untuk Rafka membuat keputusan, agar tak merugikan dirinya sendiri ataupun orang yang ia kasihi. Hanya mampu menatapnya dari balik jendela dengan isak tangis, aku sangat menyayanginya. Kenapa nasibnya begitu malang? Nasib cinta kami kini diuji dalam pilihan. Tetaplah kuat Rafka, Rafkaku. Rafka menatap sang ibu, menatap bapak dan mencari keberadaanku, dia menatap kaca tempatku berada. Sendu dan sedih, luka, kecewa seakan berkecamuk dan berkumpul jadi satu. Harus menentukan pilihan yang pastinya sulit. Tenang, Rafka, jangan terkecoh, jangan membuat pilihan tergesa-gesa, itu sama saja kita menyerah pada iblis. Yakinlah, tiada ilmu yang lebih tinggi dari kalamulah, ucap bapak menenangkan Rafka.
Kalau kamu membuat pilihan, sama saja ikut perintahnya, jangan pernah menyerah. Bapak membakar semangat Rafka. Rafka yang masih tertunduk menatap Bapak, lalu angguk dan berdiri menghadap Bei Nenah yang masih dikuasai iblis. Aku akan membuat pilihan. Siapa yang kau pilih? Iblis itu menyeringai. Aku memilih keduanya. Apa? Kau pikir bisa memilih sesuka hati? Hah? Iya, dia ibuku yang telah melahirkan dan membesarkan, surgaku ada pada ridhonya, sekalipun ibuku bersekutu denganmu, dia tetaplah ibuku. Aku juga memilih kekasihku, karena dia masa depanku, teman ibadah yang akan selalu menemani untuk mencari ridho Allah, dan aku tidak akan menyerahkan hidupku pada iblis sepertimu. Jangan main-main, Rafka. Aku tidak main-main. Kau adalah setan yang nyata, dan tempat kembali MU adalah neraka. Tidak akan kubiarkan lagi kau mengganggu kami, ucap Rafka dengan lantang. Bapakku mendukung pilihan Rafka, mereka bersiap menghadapi hal terburuk yang akan dilakukan iblis tersebut. Hahaha, hebat sungguh pilihanmu itu, Rafka. Kau akan menyesalinya, aku memberimu pilihan salah satu, tapi kau memilih mengorbankan semua yang hadir di sini. 33 tahun aku menemani, apa kau pikir aku akan diam saja? Dari 33 tahunmu itulah aku mengetahui kelemahanmu, yang akan menjadi senjata untuk menghancurkanmu, hahaha. Makhluk yang menguasai Bei Nenah tertawa lalu mengeluarkan suara jeritan kuat, hingga membuat orang-orang yang berjaga di rumah tersebut menutup telinga. Mama tunggu di luar, ucap Rafka pada Bu Bambang. Perempuan yang terlihat ketakutan itu manut lalu menghampiriku, tatapannya sangat sedih dan penuh penyesalan. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang, aku dan warga yang hadir hampir hilang keseimbangan diterpa angin sekilas yang cukup kencang tersebut. Rafka melafazkan ayat ruqyah yang dimulai dari bacaan basmalah, berlanjut membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dilanjutkan dengan ayat lain yang diucapkan lantang bersama Bapak juga Rofik, lalu disahuti warga, membuat ruangan kecil itu terdengar bergema oleh bacaan ayat-ayat Allah. Tubuh Bei Nenah menggeliat, wajahnya berubah merah penuh amarah, warga siap untuk melawan jika terjadi serangan. Tali tambang yang melingkar, turun ke bawah kaki Bei Nenah dengan sendirinya diiringi tawa yang menggema, tubuhnya tampak licin hingga tambang itu tak lagi mengikatnya. Warga yang berada di dalam sigap memegangi sebelum terjadi hal yang tak diinginkan. Melihat iblis itu meronta dan mengancam, para ibu-ibu yang menyaksikan berhambur menjauh ketakutan. Tetap tenang dan lanjutkan berzikir, perintah Bapak pada semua yang hadir. Bapak meminta agar semua fokus meneruskan membaca ayat suci Al-Quran. Pilihanmu akan mencelakai banyak orang, Rafka, kau pikir aku main-main, hah? Bei Nenah terus meronta, tenaganya yang tampak semakin kuat membuatnya berhasil lepas dari pegangan warga. Orang-orang yang tadi memegangi Bei Nenah salah satu dari mereka ada yang diangkat dengan satu tangan dan dilempar ke dinding, lalu makhluk itu meraih warga yang lain dan dilempar keluar. Terdengar lagi suara jeritan dan pekikan ibu-ibu termasuk aku dan Santi. Perasaan takut dan dada berdebar kencang membuat lemas seluruh tubuh. Warga yang dilempar keluar tersungkur di tanah, dan segera ditolong orang terdekat. Makhluk itu tertawa puas. Kau lihat, tenagaku tidak sebanding dengan kalian, ucap Bei Nenah tergelak. Hahaha, kalian pikir bisa mengalahkanku hah? Suaranya yang garau menggelegar. Terdengar di kanan kiri rumah kontrakan ini suara riuh rendah bersorak gembira seperti ada yang sedang menonton perkelahian. Warga yang berada di dalam kembali memegangi Bei Nenah yang semakin sulit dikendalikan. Tak henti berzikir dan membaca apa saja sebisanya dengan suara lantang. Tiba-tiba salah satu warga yang membantu memegangi menjerit kesakitan, aku berusaha melihat apa yang terjadi dari luar kaca jendela. Ternyata telinga orang itu digigit Bei Nenah dan tak ia lepaskan. Lalu terdengar lagi jeritan yang semakin keras. Bei Nenah tertawa sambil di mulutnya menggigit sesuatu yang berdarah. Astagfirullah. Aku terkejut melihat daun telinga warga itu terputus, berada di mulut perempuan itu penuh darah, masih saja ia tertawa.
Sedangkan warga yang digigit telinganya hingga lepas berusaha lari keluar sambil meraung kesakitan. Melihat itu, warga yang lain pun semakin panik. "Jangan panik, tetap pegang yang kuat tubuhnya," seru Bapak sambil memegang kepala Bei Nenah dan membacakan sesuatu di sana. Lagi-lagi mulut Bei Nenah singgah di tangan salah satu warga yang memegangi, hingga orangnya menjerit. Sigap Rafka dan Rofik berusaha membuka mulut perempuan itu, membuka lebar giginya agar ada celah tangan warga bisa lepas. Tangan warga yang tergigit tampak mengeluarkan darah. Setelah berhasil lepas, ia berlari keluar memegangi tangan sambil meringis. Tinggal beberapa yang tersisa di dalam yang masih berusaha memegang termasuk Bapak, Rafka dan Rofik. Itu pun tak bertahan lama, mereka terpental terlempar ke dinding. "Bapak!" Aku berteriak melihat orang tuaku itu tersungkur di sudut ruangan. Rafka dan Rofik juga tersudut di bawah dinding. "Hahaha, cuma begitu kemampuan kalian? Aku sudah peringatkan, kau akan menyesal, Rafka." Bei Nenah menghampiri Rafka, ia menarik lehernya dan ditekan ke dinding. "Ini yang kau inginkan, ha? Kau mau semua orang mati? Lepaskan anakku." Bu Bambang berhambur hendak menyelamatkan Rafka yang dicekik Bei Nenah. Ibunya Rafka menarik rambut Bei Nenah hingga terlepas kerudungnya, tapi tubuh itu tetap kokoh bergeming. Istri Mang Tatang itu melirik pada Bu Bambang dengan wajah geram. Rafka dilempar ke arah lemari TV hingga terdengar suara pecahan kaca dari lemari tersebut. "Kau yang memulai semua ini, Sari, apa kau mau ikut aku dan menjadi budakku di sana, hah? Kau adalah kelemahan Rafka, dia sangat menyayangimu, Sari. Aku ingin tahu bagaimana hancur perasaannya jika kau mati." Tangan Bei Nenah mencengkeram leher ibunya Rafka, secepat kilat Bu Bambang diseret keluar dan dilempar hingga membentur pohon yang ada di depan rumah kontrakan. "Mama!" teriak Rafka dengan suara tertahan dan tampak menahan sakit. Dari mulut kekasihku itu mengeluarkan darah, ia kesulitan untuk bangun. Begitu juga Rofik dan Bapak, mencoba duduk mengatur napas sambil memegang dada. Aku terkesiap melihat Bei Nenah menyeringai yang tepat berada di depanku. "Kau juga kelemahan Rafka, sudah lama aku sangat ingin membunuhmu." Nasib baik warga yang ada di luar kembali berhambur memegangi tangan Bei Nenah. Rafka dan Bapak segera bangun, bergegas menghampiri dan bersama-sama menjatuhkan Bei Nenah hingga tengkurap. Tubuh istri Mang Tatang itu beramai-ramai diduduki warga. "Menjauh, Neng, jangan di sini," perintah Bapak. Aku dan Santi ikut membantu warga menolong Bu Bambang yang kepalanya terantuk pohon dan tersungkur di tanah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku menoleh ke arah suara. Dua orang berpakaian serba putih dengan serban yang diikat di kepala menghampiri. Menoleh ke arah belakang, ternyata mereka tak berdua, ada beberapa orang yang ikut di belakang. Entah siapa mereka? Rafka menyembul dari dalam rumah Bei Nenah, memegang dada sambil meringis, berjalan jingkat mendekat. "Abah? Kie?" Rafka seperti sudah mengenal mereka yang baru saja datang. Dua orang tersebut menghampiri Rafka. Rombongan yang di belakang ikut menghampiri. Salah satu dari mereka menyerahkan kotak kayu berwarna hitam yang bentuknya memanjang kepada salah satu dari mereka. Laki-laki yang berserban dan terlihat lebih tua meraih benda itu. Kotak kayu kembali diserahkan pada anak buahnya ketika isinya sudah di tangan. Cambuk berwarna hitam dengan pegangan berwarna emas dikibaskan ke udara hingga menimbulkan bunyi. "Lepaskan makhluk ini," pinta laki-laki itu lembut sambil menunjuk ke arah Bei Nenah. Rafka angguk mengerti pada perintah orang tersebut. Warga yang menindih beredar melepaskan Bei Nenah yang dari tadi meronta ingin lepas. Rafka datang menghampiriku sambil memegang perutnya dan terus meringis. "Kamu nggak apa-apa, Ca?" tanyanya sambil jongkok mensejajarkan posisi sambil menatapku. Dia yang terluka tapi malah bertanya mengkhawatirkan keadaanku. Aku menatap wajah itu. "Aku nggak apa-apa, Raf." "Sakit?" tanyaku yang melihatnya masih meringis. "Aku baik-baik saja," jawabnya sambil mengusap bibir yang berdarah menggunakan punggung tangan dan mengulas senyum. Bukannya bahagia melihat senyumnya kali ini, justru aku ingin menangis.
Itu abah guru dan kiai yang aku ceritakan sama kamu, Ca. Alhamdulillah beliau datang mau membantu kita, membawa beberapa santrinya juga, terang Rafka. Alhamdulillah. Aku tak sanggup lagi mengucapkan apapun, perkataan terasa tersekat karena menahan tangis. Tak tega melihat lelaki yang kukasihi terluka. Rafka melihat Bu Bambang yang terbaring di pangkuanku, air matanya luruh lagi melihat kondisi ibunya. "Ma, maafkan Rafka nggak bisa lindungi Mama." Rafka terisak meraih ibunya ke pangkuan. "Mama nggak apa-apa, Nak, syukurlah kamu selamat," ucap Bu Bambang lirih. Dari tadi, mengaduh karena pasti sakit saat tubuh membentur pohon sangat kuat. Rafka meraih ponsel dalam saku, lalu menelepon seseorang. Aku dapat mendengar ia bicara menyebut nama bapak. Ya tampaknya ia memanggil ayahnya agar datang ke sini membantu ibunya. "Ca, aku titip Mama sebentar, katanya bapakku baru pulang dari kota, aku sudah minta bapak datang ke sini. Aku mau bantu Abah selesaikan semua malam ini juga," tuturnya. "Kamu terluka, Raf?" "Khawatir dia kenapa-napa. Cuma dikit, aku harus bantu biar semua selesai." "Hati-hati." "Iya, Ca." Ia tersenyum. "Kamu jangan mendekat, di sini saja." Aku mengangguk dan menuruti perintahnya. Mendoakan semoga semua segera selesai, aku sangat mengkhawatirkan semua orang yang terlibat. Karena tadi sudah ada beberapa warga yang menjadi korban gigitan hingga mereka menjam. Aku memeluk ibunya Rafka semakin erat, perempuan itu menggenggam tanganku dan melirihkan kata terima kasih. "Doakan anak Mama baik-baik saja, Mama sangat sayang sama Rafka," lirihnya dengan linangan air mata. Raut wajah yang penuh penyesalan itu banjir air mata disertai tangisan. Aku angguk. "Sama, Bu, rasa sayangku pada Rafka mulai melekat, hingga takut kehilangan itu jelas terasa. Aku juga sangat menyayanginya." Bersambung.